Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Pertemuan terakhir kita membahas hadis tentang ayat kursi dan syaitan, laknatullahi alaih. Kita ulang hadisnya. Abu Hurairah radhiyallahu an ditugaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjaga zakat fitrah Ramadan. Lalu didatangi oleh seseorang. Orang itu meraup makanan yang dijaga oleh Abu Hurairah. Mungkin kurma, mungkin gandum. Sebab zakat fitrah berupa makanan, bahan makanan pokok. Aku tangkap dia, kata Abu Hurairah. Aku berkata, aku akan bawa kamu kepada Nabi SAW. Dia bilang, aku orang yang sangat terdesak. Dan aku memiliki keluarga. Aku kepepet. Maka dia melengis. Ngalengis. Melengis itu sudah jadi bahasa Indonesia ya. Ngalengis. Memelas. Dia memelas. Aku kasihan. Aku lepaskan dia. Lihat oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, orang ini tidak diapakan. Tidak dibawa kepada Nabi SAW karena kasihan. Mungkin nanti ada pertanyaan. Boleh enggak gitu pencuri dilepas? Padahal menurut hukum Islam harusnya diapain? Dipotong tangannya. Al-Quran menyatakan dalam surah Al-Ma'idah, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri lelaki, pencuri perempuan, potonglah dua tangannya. Kan mestinya begitu. Tapi kenapa Abu Hurairah melepaskannya? Dan sikap Abu Hurairah ini tidak disalahkan oleh Nabi SAW. Aku lepaskan dia, keesokan harinya Rasul SAW berkata, "Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah." Wahai Abu Hurairah, apa yang telah dilakukan tawananmu tadi malam? Padahal Abu Hurairah belum bilang apa-apa. Mau cerita sih, tapi keduluan ditanya. Seolah-olah, bukan seolah-olah lagi, tapi Nabi SAW sudah mengetahui kasus yang dia alami. Dan ini salah satu di antara mukjizat beliau alaihi salatu wassalam. Diberitahu oleh Allah. Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, syaka hajatan wa iyalan farahimtuh. Fakhalaitu sabilah." Wahai Rasulullah, dia mengeluh kepepet keperluan untuk menafkahi keluarganya, aku kasihan dan aku lepaskan. Kata Nabi SAW, "Amma innahu qad kadzabaka wa saya'un." Sungguhnya dia ini berdusta kepadamu. Ini karakter jin ya. Karakter setan. Dan dia akan kembali. Jadi kalau setan ngomong begini dan begitu, baik suatu saat umpamanya antum ketemu lalu ditangkap, ketemunya berupa kuntilanak umpamanya, ditangkap, ngomong, jangan dipercaya. Atau antum menangani orang yang kesurupan. Terus ngomong, saya jin anu, saya begini-begini. Jangan dipercaya. Saya disuruh orang, itu ngadu domba. Ngadu orang ketang. Untuk mengadu-ngadu kita dengan orang itu. Jangan dipercaya. Dia itu pendusta. Dia berdusta kepadamu dan dia akan kembali. Kata Abu Hurairah, fa'araftu annahu saya'ud. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam farasadtuh. Aku pun yakin orang itu akan kembali karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku intip-intip.
Malamnya dia betul datang lagi dan kembali meraup makanan yang dijaga. Ditangkap lagi lalu bilang, aku bawa kamu kepada Nabi SAW. Orang ini berkata, da'ni fa inni muhtaj wa alayya iya la'ud. Orang itu memelas lagi lebih hebat dari kemarin. Dia bilang, lepaskan saya benar-benar terdesak kebutuhan dan saya punya tanggung jawab keluarga. Aku tidak akan kembali lagi. Aku pun kasihan kepada dia, aku lepaskan. Besoknya Nabi SAW bertanya lagi, ya Abu Hurairah ma fa'ala asirukal bariha. Hai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Dia menjawab, ya Rasulullah, syakka hajatan wa iyalan farahimtu fa khalaitu sabilah. Wahai Rasulullah, dia kembali mengeluh kebutuhan dan keluarganya. Aku kasihan dan aku lepaskan. Kembali Nabi SAW mengatakan yang sama dengan yang kemarin. Innahu qad kadzabaka wa saya'ud. Dia berdusta kepadamu dan dia akan kembali. Malam ketiga aku intip lagi dia, betul datang lagi. Ngambil lagi makanan yang aku jaga. Aku tangkap lagi. Lalu aku berkata, la arfa'annaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hadha akhiru 3 marrat. Annaka taz'umu annaka la ta'ud thumma ta'ud. Ini yang terakhir dari 3 kali kamu datang. Kamu bilang kamu gak datang lagi, ternyata kamu datang. Gombal ya, bohong, dusta, hoax. Orang itu berkata, da'ni fa inni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Lepaskan saya. Nanti saya akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang Allah akan memberikan manfaat kepadamu dengan kalimat itu. Abu Hurairah itu orang yang gila terhadap ilmu. Rakus, tamak. Bagus apa baik? Bagus dan baik. Yang buruk dan jelek adalah rakus kepada dunia. Kepada harta, kepada pujian, kepada popularitas, kepada pangkat dan jabatan dan yang sejenisnya, itu yang buruk, yang bisa membuat dia nekat berbuat zalim kepada orang. Kalau ini dalam kebaikan, rakus kepada ilmu, rakus kepada ampunan, kepada pahala, itu bagus. Jadi diiming-imingi ilmu, dia itu curing hak. Ada terjemahannya curing hak. Curing hak itu, ada yang tahu? Tahu maknanya curing hak ya? Ceria beda lagi. Kaget? Enggak. Beda. Curing hak. Gitu. Jadi, ya curing hak sudah. Cari di kamus bahasa Sunda. Dia curing hak, jadi semangat gitu. Teriming-iming, tertarik, kabita, tergiur. Maka kata Abu Hurairah, mahunna. Kalimat apa yang akan kamu ajarkan? Dilepaskan. Orang ini berkata, idza awaita ila firashik faqra ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtim al-ayah fa innaka la yazal 'alaika min Allahi hafidh wa la yaqribannaka syaitan hatta tusbiha. Kalau kamu naik ke tempat tidurmu, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayat.
Karena sungguhnya kamu akan selalu memperoleh penjagaan dari Allah dan kamu tidak akan didekati oleh setan sampai subuh. Ini orang kan kita tahu ini jin ya, ini setan. Dari mana setan tahu? Bahwa orang yang baca ayat kursi itu dipelihara, dijaga oleh Allah dan setan nggak bisa dekat sampai subuh. Dari mana dia tahu? Pengalaman. Pengalaman, setiap kali mau mendekati orang mukmin yang baca ayat kursi, wah nggak bisa itu. Allah mengirim malaikat penjaga. Nggak bisa dekat-dekat sampai subuh, nggak bisa. Ini pengalaman dari si syaitan laknatullahi alaih. Fakhalaitu sabilah. Aku lepaskan lagi dia. Keesokan harinya dia bertemu lagi dengan Nabi SAW seperti biasa bertanya, ma fa'ala asirukal bariha. Apa yang dilakukan oleh tawanan tadi malam? Dijawab, ya Rasulullah za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha fa khalaitu sabilah. Wahai Rasulullah, dia janji kepadaku, dia akan mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang Allah akan memberi manfaat kepadaku dengan kalimat itu. Lalu aku lepaskan dia. Nabi SAW bertanya, mahiyah? Kalimat apakah itu? Kata Abu Hurairah, dia berkata kepadaku, kalau kamu naik ke tempat tidurmu, baca ayat kursi dari awal hingga akhir. Lalu dia berkata, kamu akan selalu memperoleh penjagaan dari Allah dan setan tidak akan mendekatimu sampai subuh. Berkata Nabi SAW, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzdzub. Oh, dia telah berbicara jujur kepadamu, padahal sebenarnya dia itu pendusta. Jadi kata Nabi SAW, dia ini jujur kepadamu padahal dia sebenarnya pendusta. Ta'lamu man tukhatibu mundu thalathin ya Abu Hurairah. Tahu enggak kamu kepada siapa kamu berbicara selama 3 malam kemarin wahai Abu Hurairah? Dijawab tidak. Dzaka syaitan, itu adalah setan. Setan dari kalangan bangsa apa? Jin. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari ya. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, ini diterangkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah dalam kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin. Pertama, asyaitan qad ya'lamu ma yantafi'u bihil mu'min. Pertama, syaitan kadang-kadang mengetahui apa yang bermanfaat bagi orang mukmin. Dan itu diambil dari pengalaman selama sekian lama menggoda. Apa yang bisa bermanfaat bagi kaum mukminin, syaitan tahu. Syaitan itu tahu kelemahan dan kelebihan kita. Kelemahannya dimanfaatkan sebagai celah untuk menggoda. Kekuatan kita diusahakan oleh setan agar kita lalai dari kekuatan itu. Kekuatan itu tuh apa? Doa, zikir, membaca ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Setan berusaha agar orang lalai dari itu. Agar tidak zikir, agar tidak berdoa, agar tidak baca Al-Quran. Jadi kekuatannya dilemahkan, kelemahannya dimanfaatkan. Kedua, al-fajir qad yatalaqal hikmah fala yantafi'u biha wa ta'khudhu anhu fayantafi'u biha. Kedua, hadis ini menyatakan makhluk durhaka, contohnya seperti setan, kadang bisa memberi hikmah, memberi ilmu, memberi manfaat, tapi tidak bermanfaat bagi dirinya. Kamu ambil, kamu manfaat. Seperti yang dialami oleh Abu Hurairah terhadap syaitan laknatullahi alaih.
Jadi seburuk-buruk, sejahat-jahat orang pasti ada sisi baiknya. Itu manusia. Bahkan ini juga dialami oleh setan, oleh iblis. Apa iblis ada baiknya? Enggak, ada baiknya. Iblis itu kalau bersumpah, cara bersumpahnya benar. Dia bersumpah, wa bi'izzatika. Demi kegagahanmu ya Allah. Iblis enggak pernah bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, enggak. Tapi selalu menyebut nama dan sifat Allah dalam sumpahnya. Dan itu hal yang benar dari diri iblis. Kalau iblis saja ada nilai baiknya, ada nilai benarnya. Apalagi manusia, termasuk manusia kafir, manusia durhaka, sekafir, semusyrik apapun, pasti ada baiknya, pasti ada benarnya. Tapi walaupun ada benarnya, wajib dijauhi. Karena apa? Karena karakter dasar, karakter awalnya memang menggoda, menyesatkan manusia. Makanya dalam rangka mentahdir itu mewanti-wanti orang terhadap kesalahan orang lain, nggak perlu mengingat dan menyebut kebaikannya. Allah Azza wa Jalla tidak pernah ketika mengingatkan awas bahaya syaitan. Sebenarnya syaitan itu musuh nyata. Wala tattabi'u syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kamu ikuti syaitan. Allah tidak pernah menyebut kebaikan syaitan, sekalipun syaitan itu kalau bersumpah dia hanya bersumpah dengan menyebut nama aku. Enggak pernah. Enggak pernah disebut-sebut. Tidak diberlakukan muwazanah dalam hal ini. Muwazanah itu keseimbangan dalam hal menyebut kebaikan dan keburukan seseorang. Dalam rangka tahdzir enggak perlu dan tidak boleh menyebut kebaikan-kebaikan. Sebut saja bahayanya sudah. Ya. Jadi orang fajir kadang bisa memberi kebaikan, kadang bisa memberikan hikmah. Kita ambil dan manfaatkan. Kalau kita tahu bahwa itu hikmah dan kebaikan. Nah yang jadi masalah, ini yang jadi masalah. Karena keawaman kita, seringkali kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Pokoknya kebenaran itu dari siapapun datang ambil ya. Ngaji kemana aja. Yang baiknya ambil, yang buruknya buang. Betul yang baiknya ambil, yang buruknya buang, betul. Tapi yang jadi masalah kita nggak tahu apa yang kita ambil itu benar-benar benar. Atau benar-benar baik, ataukah salah, batil, tapi kita anggap baik dan benar. Karena kebodohan kita. Ustaz itu pakai ayat kok, pakai hadis kok. Bagaimana mungkin bisa salah masa ayat dan hadis salah? Ayatnya pasti benar ya. Hadisnya selama itu sahih pasti benar. Apa yang salah? Pemahaman, penjelasan, interpretasi dia, penafsiran dia tentang ayat dan hadis itu. Itu yang tidak dijamin kebenarannya. Dan itu yang kita tidak tahu penafsiran itu benar atau salah. Kadang-kadang yang dia sebut hadis itu sebenarnya kaidah usul fiqih. Atau hanya peribahasa dalam bahasa Arab. Kata si Ustaz, Nabi berkata utlubul ilma walau bisin. Cari ilmu walaupun ke negeri Cina. Kita awam, oh itu ada bahasa Arabnya benar berarti hadis. Nah diambil ya. Padahal ngaco itu. Padahal nggak benar itu. Ada lagi yang menyatakan Nabi berkata, ma la yudraku kulluh la yutsraku kulluh. Apa yang tidak bisa kamu dapat semuanya, maka jangan kamu tinggalkan semuanya. Dia katakan itu sabda Nabi. Padahal itu kaidah dalam ilmu usul fiqih. Dia sembrono saja dalam menyampaikan kebenaran. Asal bahasa Arab hadis. Dan itu banyak peribahasa-peribahasa dalam bahasa Arab yang dianggap hadis oleh manusia. Walaupun isinya benar, bagus, tapi tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi SAW.
Seperti al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai masuk lubang lahat. I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Beramalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Tapi beramalah kamu untuk urusan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Itu peribahasa semua dalam bahasa, bukan ayat, bukan hadis, bukan ucapan sahabat, hanya peribahasa. Walaupun katakanlah isinya baik, benar, bagus. Tapi jangan dikatakan bahwa itu perkataan Nabi SAW. Jangan dikatakan itu hadis. Mengatakan itu hadis berarti berdusta atas nama Nabi SAW. Dan itu dosa besar. La takdzibu alayya. Fa'innal kadhiba alayya laisa kal kadhibi ala ahadikum. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jangan kalian berdusta atas namaku. Karena berdusta atas namaku berbeda dengan berdusta atas nama salah seorang di antara kalian. Siapa orang yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siap-siap untuk menempati tempat dalam neraka. Nah, biasanya yang menyampaikan hadis palsu itu siapa? Para ustadz, para dai. Orang awam nggak pernah ngutip hadis. Nggak pede dia. Para ustadz, para dai yang minim ilmunya, hanya bisa retorika, hanya bisa ngabodor, melawak. Lebih lucu ustadz kayak begitu daripada pelawak. 2 jam ketawa ngakak dari awal sampai akhir. Pelawak mah kadang-kadang tidak lucunya. Dan mereka nggak bisa melawak sampai 2 jam, nggak bisa. Para pelawak tuh sudah habis bahan untuk untuk membuat orang ketawa. Tapi ustadz yang suka ngelawak itu bisa 2 jam tertawa terus tuh sampai sakit perut itu. Walaupun kita sudah tahu, udah sering, ini pasti akan ngomong begini, pasti akan ngomong gitu ya. Tapi pas dengar tetap nggak tahan. Betul apa benar? Betul dan benar. Tapi peminat yang seperti itu amat sangat banyak, membludak, masjid segede apapun penuh itu. Tapi isinya waliyadzubillah ya. Dia mengatakan peribahasa, dikatakan kemudian kata Nabi SAW. Dia mengatakan Nabi mah begini tanpa dikemukakan riwayatnya. Saya suka iseng-iseng buka YouTube tuh para pelawak seperti itu. Dia banyak mengatakan hadis Nabi mah begini, itu riwayat dari mananya? Teks hadisnya tidak dibacakan, hanya Nabi mah pernah begini, pernah begitu dan seterusnya. Saya belum pernah dengar. Saya belum pernah baca di kitab-kitab hadis. Ya, dia pun tidak mengemukakan riwayat siapa dalam kitab apa sahih atau tidak. Dan aneh-aneh lagi hadis nate. Ya. Nah, orang yang awam karena keawamannya, oh ini hadis Nabi. Lalu dicaplok, ditelan bulat-bulat sampai kabeureyan. Lalu dia menganggap benar terhadap hal tersebut. Dan ini berbahaya ya. Nah, orang fajir lebih banyak salahnya, kelirunya. Walaupun ada benarnya, ada baiknya. Keawaman manusia menyebabkan nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya dia ambil semua yang dia anggap baik dari ceramah orang itu. Padahal pada hakikatnya itu kekeliruan, kesalahan. Terjerumuslah dia ke dalam kesalahan, tapi dia yakini sebagai sebuah kebenaran. Itu yang lebih sulit dinasihati. Kalau orang sudah merasa benar dengan kesalahannya, bagaimana cara kita menasihati untuk tobat? Tobat dari apa? Saya nggak salah, ya nggak? Itulah yang berbahaya. Ketiga, asy-syakhsu qad ya'lamu syai'a wa la ya'mal bih. Ini termasuk kita.
Hadis ini menerangkan bahwa seseorang, tidak hanya orang, termasuk setan, jin, sesejin. Seseorang atau sesejin kadang mengetahui sesuatu yang baik, benar ataupun manfaat, tapi dia tidak mengamalkannya. Seperti yang teralami oleh setan dari kalangan bangsa jin. Mereka tahu mana yang manfaat bagi dirinya, bagi manusia, mana yang madarat. Tapi mereka tidak mengamalkan yang benar dan baik, bahkan sengaja menjauhkan orang lain dari benar dan baik. Ya termasuk kita ya, kadang kita mengetahui sesuatu itu baik, sesuatu itu benar, sesuatu itu manfaat, tapi kita tidak mengamalkannya. Karena lemahnya iman kita. Karena lemahnya motivasi kita. Betapa banyaknya orang yang mengetahui keutamaan ngaji, tapi tidak ngaji. Betapa banyaknya orang yang mengetahui keutamaan amalan-amalan sunnah, tapi dia tidak melaksanakannya. Ya. Dan ini adalah fenomena yang mengkhawatirkan. Keempat, al-kafiru qad yusaddiqu ma yusaddiqu bihil mu'min wa la yakunu bidzalika mu'minan. Hadis ini pun menerangkan bahwa makhluk kafir kadang-kadang meyakini apa yang diyakini oleh orang mukmin, tapi dia sendiri tidak menjadi mukmin. Sering kan kita jelaskan, Yahudi tahu benar-benarnya Islam, tahu benar, yakin benar kenabian Nabi Muhammad SAW, itu tahu, yakin. Tapi tidak mau mereka menjadi mukmin karena hal itu. Penyebabnya banyak. Kalau orang Yahudi penyebabnya karena apa? Karena hasad. Makanya Yahudi disebut dengan sebutan al-maghdub, kaum yang dibenci. Karena mereka berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Mereka mengimani tetapi tidak beriman terhadap apa yang diimaninya. Seperti meyakini kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mau mengakuinya. Bagaimana tidak yakin? Kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Seluruh ciri-ciri Nabi akhir zaman diceritakan dalam Taurat, dalam kitab mereka. Dan ketika Nabi Muhammad SAW muncul, seluruh cirinya itu ada pada beliau. Dan sudah dites, dibuktikan benar oleh orang-orang Yahudi tersebut. Mereka meyakini akan muncul Nabi akhir zaman dari Mekah terus ke Madinah, dan mereka ingin menyambutnya. Makanya banyak orang Yahudi sengaja pindah ke Madinah untuk menyambut Nabi akhir zaman nanti akan muncul. Mereka meyakini Nabi akhir zaman itu muncul dari kalangan Bani Israel, dari kalangan Yahudi. Maka pindahlah 3 kabilah dari orang-orang Yahudi ke Madinah. Kabilah Bani Quraidah, kabilah Bani Qunaiqah dan Bani Nadhir. Untuk menyambut. Pas muncul orang yang mengaku Nabi dan disebarkan oleh para sahabat ada Nabi. Namanya Ahmad Muhammad, benar sesuai dengan apa yang ada dalam kitab mereka ya. Cirinya di tengkuknya ada cap kenabian, tanda hitam sebesar apel. Benar kelihatan, ngejeblag. Karakternya beliau hanya menerima hadiah, tapi tidak menerima sedekah. Ya Muhammad, ini sedekah untuk dari saya untuk kamu. Diterima oleh Nabi SAW, dibagi-bagi kepada sahabat. Beliau sendiri tidak makan. Benar, kalau sedekah nggak mau makan. Besoknya datang lagi, ya Muhammad, ini hadiah dari saya untukmu. Dimakan. Benar lagi itu. Jadi mereka yakin ini benar Nabi akhir zaman. Yang ditunggu-tunggu. Tapi kenapa mereka tidak mau mengimaninya? Gengsi, hasud.
Karena selama menanti di saat penantian, mereka terlibat rivalitas yang keras dan tidak sehat dengan orang-orang Quraisy di Mekah. Musuh besarnya itu panas-panas, perang dingin dengan orang-orang Quraisy di Mekah. Ternyata Nabi yang ditunggu-tunggu berasal dari bangsa Quraisy, dari Mekah pindah ke Madinah. Ti musuh urang geuning euy. Kan gitu. Gak mau gengsi, nanti dulu lah. Akhirnya itu. Nah, jadi orang kafir kadang meyakini apa yang diyakini oleh orang mukmin, tapi mereka tidak beriman karena hal itu. Dan banyak orang-orang kafir yang yakin dengan kebenaran Islam, tapi tidak mau menjadi muslim, tidak mau mengimaninya karena dunia, karena takut dengan resikonya, karena takut kehilangan jabatannya, popularitasnya, dunianya, dan seterusnya, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki di kalangan mereka. Ya. Keempat, kelima, beda hiji itulah. Al-kadzdzab qad yasduqu. Hadis ini menerangkan seorang pendusta kadang-kadang ngomongnya benar. Seperti si setan ini karakter awalnya apa? Pendusta. Tapi dalam hal ini dia berkata benar. Jadi pendusta tidak selamanya dusta. Ada benarnya ya ada. Ya. Keenam. Asyaitan min sya'nihi al-kadzib. Setan ini karakter dasarnya adalah pendusta. Karakter awalnya. Dia benar kalau ada sesuatu. Dia berlaku atau ngomong benar kalau menguntungkan dia. Kalau tidak menguntungkan, dia tidak akan berbuat jujur. Berkata jujur. Seperti dalam hadis ini dia mengatakan hal yang benar demi keselamatan dia. Tidak mau dibawa kepada Nabi SAW agar dilepaskan. Ya. Itulah yang keenam. Ketujuh. Asyaitan qad yatasawwaru ba'di suwar fatumkinu ru'yatuhu. Hadis ini pun menerangkan bahwa setan kadang-kadang menjelma dalam beberapa bentuk yang mungkin untuk dilihat. Berbentuk orang yang kita kenal kadang-kadang. Baik orang itu orang mukmin yang soleh, ulama bahkan. Ataupun tokoh yang disegani oleh orang. Di zaman Nabi SAW, iblis pernah nggak menjelma menjadi orang? Iya. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah. Para sahabatnya sudah hijrah ke Madinah. Tinggal Nabi dan Abu Bakar dan Ali belum, dan beberapa sahabat lain. Maka orang-orang kafir Quraisy khawatir. Kalau Nabi SAW dibiarkan ke Madinah, menggalang kekuatan, membesar, bahaya. Akhirnya mereka berembuk. Nah, tokoh-tokoh kafir Quraisy yang berembuk itu diantaranya dihadiri oleh iblis. Iblis menyerupai seorang tokoh bangsa Najd. Namanya adalah Suraqah bin Malik. Dia tokoh Najd yang sangat disegani oleh orang-orang Quraisy. Dia datang ikut berembuk. Suraqah bin Malik. Dan ikut menyumbang ide. Idenya macam-macam. Tapi kemudian Abu Jahal laknatullahi alaih mengusulkan bunuh saja. Yang lain-lain keberatan. Karena apa? Karena Nabi SAW berasal dari kabilah yang paling mulia di kalangan mereka. Di kalangan Quraisy, kabilah yang paling mulia itu adalah, di kalangan orang Arab yang paling mulia bangsa Quraisy. Di kalangan bangsa Quraisy yang paling mulia adalah kabilah Bani Hashim. Di kalangan Bani Hashim yang paling mulia adalah kabilah Bani Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakek Nabi SAW. Jadi
kabilah yang paling mulia di antara kabilah-kabilah mulia lainnya. Dan Nabi SAW termasuk di antara kabilah yang paling mulia. Nah, kabilah itu persaudaraannya itu sangat kuat. Walaupun Nabi SAW dibenci secara pribadi, tapi kalau beliau diapa-apakan pasti akan ada reaksi. Makanya nggak sembarangan mereka nggak berani membunuh. Tapi Abu Jahal kita bunuh. Tapi bareng-bareng rame-rame seluruh kabilah terlibat. Seluruh kabilah harus mengirimkan pemuda terkuat. Perwakilannya satu kabilah satu. Nanti rame-rame. Dikeroyok, ya, dicincang, dimutilasi, disiksik, dikunyit-kunyit, dicacag, diwalang-walang. Nanti kalau keluarganya menuntut, udah kita patungan bayar diat, selesai. Yang penting ini orang harus mati. Kalau dibiarkan berbahaya bagi kelangsungan budaya kita, ya, dan agama kita. Itu kata mereka. Jadi kalau urusan budaya dan agama ini sudah diutak-atik oleh walaupun kebenaran, mereka itu siap berkorban untuk apapun, termasuk membunuh. Dan iblis yang menjelma sebagai Suraqah bin Malik saat itu menyetujui. Oh bagus, saya setuju. Ketika iblis ini yang menjelma menjadi Suraqah bin Malik ini menyatakan persetujuannya, tidak ada yang berani menentang. Oke. Allah tahu makar mereka itu sudah Allah ketahui dan Allah pun membuat makar. Allah menyatakan, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat, ketika orang-orang kafir itu berbuat makar untuk menyergapmu, membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat makar, Allah pun membuat makar, dan Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Pas sore hari mereka berkumpul, mengincar, mengepung rumah Nabi SAW. Nanti kalau malam Nabi keluar disergap, karena mereka tahu, diintai dulu tuh kebiasaan Nabi SAW teh. Mereka punya taktik, punya strategi, punya rencana matang. Jangankan merekanya, rampok, maling, copet, sekarang juga punya strategi kan. Ada informannya, ada intelnya tuh. Kebiasaan orang, jam berapa, ya bagaimana, saat yang aman, jam berapa, dalam keadaan bagaimana, siang atau malam. Mereka bikin peta dulu, ya masuk ke sini. Kalau nanti ketahuan larinya ke sini, sudah segala macamnya. Cenah. Ini jangan dianggap dari pengalaman. Nah, mereka juga begitu. Nabi SAW malam hari suka keluar ke Ka'bah dan sholat di Ka'bah. Nanti pas malam keluar baru disergap, dibunuh rame-rame. Makanya mereka ngintip. Allah tahu dan diberitahukan kepada Nabi SAW. Sejak siang Abu Bakar dikontak, kamu siap-siap, malam nanti kita berangkat. Ali bin Abi Thalib dikontak, kamu tidur di tempat tidur saya. Malam harinya atas kuasa Allah Azza wa Jalla, Allah menidurkan orang-orang kafir yang mau menyergapnya. Nabi SAW keluar, lalu melewati mereka yang sedang tidur. Menurang ya, menurang. Kalau kita pasti bakal keketayepan gitu. Itu juga nggak ada terjemahannya. Apakah katanya pantai? Mengendap-endap. Kayak kucing mau menerkam tikus gitu kan. Tenggak bunyi gitu. Nabi SAW enggak begitu. Ambil merawu. Apa ngarawu teh? Meraup pasir. Diawurkan atuh. Diawurkan di apa? Ditaburkan. Ditaburkan ke kepalanya, ke wajahnya, ke seluruh badannya. Termasuk si iblis yang saat itu menjelma sebagai Suraqah bin Malik. Tidur juga, si iblis ditidurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ditaburi oleh pasir itu. Lalu berlalu
ya, menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sampai di rumah Abu Bakar diketok langsung. Abu Bakar sudah siap. Lalu mereka berangkat tapi tidak langsung menuju ke Madinah. Karena tahu pasti akan dikejar. Tapi berangkat ke arah yang sebaliknya dari arah ke Madinah. Saya tanya, Madinah sebelah mananya Makkah? Utara apa selatan? Utara. Makanya orang Madinah kalau sholat menghadap ke selatan. Tidak ngulon. Kalau kita kenapa ngulon? Beda dengan orang Madinah. Nabi mah ke selatan. Kenapa kita ngulon? Arah kiblat. Kiblat kita di sebelah kulon. Kalau kiblat Nabi dan para sahabat di Madinah ke arah selatan. Madinahnya ada di arah utara. Nah, Nabi SAW keluar berangkat menuju arah selatan. Bertolak belakang dengan arah ke Madinah, terus ke Bukit Thur. Di sana naik ke atas, tinggi di atas hampir di puncak ada gua, disebut gua Thur. Lalu bersembunyi di sana selama 3 hari. Hari Jumat, Sabtu, Ahad, hari Seninnya baru keluar. Bersembunyi dulu. Makanya Gua Thur dan Bukit Thur jadi tempat sangat bersejarah dan sekarang banyak dikunjungi oleh jamaah yang haji atau umroh. Saya nggak pernah ke sana, cuma lewat tuh itu udah Bukit Thur, guanya nggak kelihatan. Orang-orang banyak ke sana, nggak tahu mau ngapain. Ningali gua ya, tapi mau ngapain? Tidak disyariatkan untuk berziarah ke sana. Leklok tuh bisa 2 jam 3 jam. Ya, naiknya susah, memang turunnya gampang, tinggal menggelinding aja. Naiknya itu ya. Nah, tapi banyak tuh. Wah, kalau kita lihat dari bawah, ada tuh titik-titik putih bergerak ke atas kayak semut gitu. Itu orang yang mau ke sana. Nah, jadi iblis pernah menjelma menjadi orang. Kemudian orangnya adalah seorang tokoh namanya siapa? Suraqah bin Malik yang kemudian ditidurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi iblis, setan dari kalangan bangsa jin mungkin menjelma menjadi makhluk yang mereka inginkan. Baik orang ataupun umpamanya binatang, ular atau yang sejenisnya, ataupun mungkin makhluk yang fiktif. Yang tidak ada tapi mereka bisa menjelma sebagai itu. Seperti apa? Seperti yang kita kenal sebagai berbagai macam jenis hantu. Ada genderuwo, ada kuntilanak, ada pocong, ada tuyul, ada macam-macam ya. Ada apa lagi? Ada kelong wewe. Itu adalah jelmaan setan yang disesuaikan dengan image dan hayalan manusia di tempat itu. Orang menghayalkan kalau ada orang sudah mati kemudian bangkit lagi kebayang jadi pocong aclok-aclogan. Maka setan menjelma menjadi itu. Sehingga diyakini, oh itu yang mati hidup lagi kan gitu. Kalau ada umpamanya wanita hamil mati kemudian dikubur kalau bangkit lagi kebayang. Ya, rambutnya panjang. Kukunya panjang diperseram. Giginya, taringnya keluar, diperseram tuh. Punggungnya bolong, bekas keluar bayi sambil ngendong bayi. Maka setan menjelma menjadi itu sesuai dengan bayangan orang. Sehingga orang tambah yakin. Itu tidak terjadi di negara lain. Di Eropa, di Amerika, kan tadi boehannya. Nggak ada pocong di sana. Karena orang itu matinya tidak dipakai kain kafan tapi pakai dasi ya. Pakai jas. Makanya bayangan orang sana kalau orang mati bangkit lagi gitu penampilannya agar lebih seram. Ada taringnya, ada kukunya, matanya juga bisa menyala. Itu yang dibayangkan oleh orang Eropa, maka setan menjelma sebagai seperti itu sesuai dengan hayalan mereka.
Agar orang yakin, oh iya yang mati itu bisa hidup lagi dengan keadaan yang menyeramkan. Gitu kan? Pernah ada nggak Dracula di sini? Enggak. Pernah ada nggak kuntilanak, kelong wewe ataupun pocong di Eropa, Amerika, Cina? Enggak. Kalau di Cina dipakai pakaian semacam pakaian kerajaan gitu ya. Pakai topi gitu. Nah kalau bangkit kayak begitu untuk memperseram ininya, ditajamin ininya, ditajamin bisa terbang, jalannya ngaclok kayak. Setan tampil dalam bentuk yang sesuai dengan hayalan mereka. Jadi orang tambah percaya, itu teh setan laknatullahi alaih. Ya, dari kalangan bangsa apa? Udah ketawanya. Ketawanya sampai batuk. Jadi dalam bentuk apapun setan itu ya bisa. Tapi ketika menjelma dalam bentuk yang terlihat bisa ditangkap. Bisa disakiti. Bisa dibunuh. Makanya karena menjelma beresiko bagi mereka. Mereka tidak sembarangan menjelma. Karena menjelma itu beresiko. Sekali jelek, tewak gitu ya. Udah. Gak bisa lepas seperti yang teralami oleh setan di zaman Abu Hurairah tadi ya. Dalam hadis yang sedang kita bahas. Ditangkap itu gak bisa lepas. Ampunan, tolong lepaskan. Enggak. Tolong lepaskan, melengis gitu. Apa melengisnya ngalengis? Mengahlas. Memelas, baru dikasihani lalu dilepas. Kalau nggak dilepas, nggak lepas. Nabi SAW pernah menangkap dan mengikatnya, tapi kemudian dilepaskan lagi. Kalau saya nggak ingat kepada doa Nabi Sulaiman, saya ikat sampai pagi dan bisa jadi mainan anak-anak. Nggak bisa lepas. Nggak perlu dimasukkan ke botol. Atau ke keler. Ya. Cukup ditangkap, diikat bisa, udah nggak bisa lepas. Mereka butuh proses tertentu untuk menjelma dan untuk menghilang kembali dari jelmaannya. Berdasarkan hal itu mereka tidak sembarang menjelma. Makanya kalau ada yang kayak begitu kesempatan tangkap. Gak berani. Nah, mau dicekek, pernah nggak ada kasus orang mati dicekek jurik? Setiap hari ada berita kriminal orang mati dibunuh orang ya. Tapi nggak pernah kita dengar ada orang mati misterius. Di sininya ada bekas gigitan 2. Terus ada tapak nyekek. Ada yang begitu? Nggak ada. Kalau ada cuma di film, cuma di dongeng. Kenyataannya realitanya tidak ada. Tongsian dicekek jurik, ya. Kalau mereka mencekek, cekek deh. Kalau susah kalah ketek, dilepas. Keberapa? Ke-7 apa ke-8? Ke-8. Ke-9. Oh tadi ke-8. Tadi ke-7, sekarang ke-8. Man uqima fi hifdi syai'in sumya wakilan. Hadis ini menerangkan siapa orang yang ditugaskan untuk menjaga sesuatu, orang itu disebut wakil. Abu Hurairah radhiyallahu an di dalam hadis ini menyatakan wakalani Rasul sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepadaku untuk menjaga zakat Ramadan. Yaitu wakil. Ya. Itu yang ke-9. Ke-8. Ke-10. Ke-9. Nah, ini jangan salah. Annal jinna ya'kulun min ta'amil insan. Hadis ini menerangkan bahwa jin makan makanan yang biasa dimakan oleh manusia. Jin juga suka bala-bala loh. Suka bakso. Sebagaimana orang tadi dari kalangan jin mengambil makanan yang dijaga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk dimakan oleh mereka. Ya. Nabi SAW menyatakan inna syaitan yahduru ala ahadikum fi kulli syai'in min sya'nih hatta yahdurahu inda ta'amih.
Sesungguhnya setan selalu mendatangi kalian dalam segala hal. Sampai mereka mendatangi kalian dalam keadaan makan. Ketika kalian makan, itu mereka datang. Maka apabila jatuh makananmu, ambil dan jangan dibiarkan untuk setan. Ambil, buang kotorannya dan makan. Walaupun sudah 5 menit. Gak perlu mengucapkan belum 5 menit. Gak perlu itu. Jijik dong, enggak kan tanah bersih. Kotor sih, tapi maksudnya tidak najis, ya. Bersihan, makan. Insya Allah nggak jadi madarat. Kecuali pas umpamanya jatuh di sana ada bolu dari ayam, ya jangan. Ya itu mah jangan. Tapi kalau ke lantai sudah, nggak perlu bilang belum 5 menit. Walaupun sudah 10 menit ambil. Sudah lebih dari 5 menit ambil juga, ya. Jangan biarkan itu untuk setan. Jadi setan memakan yang biasa dimakan oleh manusia. Ketika ada seseorang, Nabi SAW dan para sahabat sedang ngariung, datang orang. Di sana ada makanan. Orang ini maka datang langsung ngambil makanan, celebak, bismillah acan. Pas suapan terakhir orang ini berkata bismillahi awwalahu wa akhirahu. Aku mengucapkan bismillah dengan nama Allah dari awal sampai akhir. Maka tiba-tiba Nabi SAW tertawa. Lalu orang-orang kaget, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Beliau menjawab, tadi aku lihat ketika orang itu makan tanpa bismillah, aku lihat setan berebut ikut makan sama orang ini. Tapi ketika orang itu di suapan terakhir berkata bismillahi awwalahu wa akhirahu, setan memuntahkan kembali semua yang sudah dimakannya. Ini menunjukkan setan ikut makan dengan makanan yang kita makan. Bila ketika makan kita tidak basmalah, makanya membaca basmalah wajib ketika makan. Walaupun makan bala-bala. Walaupun makan cengeknya aja, pas bala-bala diambil, cengek diambil, ya cengeknya dulu. Setelah cengeknya, rencananya mau bala-bala, ya ketepuk orang. Aduh, yang tersisa ya. Jatuh ke selokan, jangan diambil kalau ke selokan. Bismillah dulu, walaupun hanya makan cabai. Jadi ini menunjukkan orang itu ketika tidak bismillah dibarengi oleh setan dan setan memakan makanan yang biasa dimakan oleh manusia. Tapi selain itu ada ciri khas makanan mereka yang tidak dimakan oleh kita, yaitu apa? Tulang dan kotoran binatang. Makanya Nabi SAW melarang kita istijmar dengan kotoran binatang. Di kita nggak kepikiran. Tapi orang yang pernah ke daerah Timur Tengah, umroh atau haji atau mana saja, daerah Timur Tengah, Kuwait, Qatar, Oman dan yang lain-lain akan paham. Kenapa Nabi berkata begitu? Karena di sana kan udaranya kering ya, menyerap cairan dari mana saja. Kalau kita nyimpan roti yang empuk gitu disimpan di tempat terbuka. Beberapa jam kemudian keras nggak bisa digigit. Karena cairan yang ada di roti itu terserap oleh udara. Akhirnya kering. Seperti itu. Nah kotoran pun di sana kotoran binatang begitu. Begitu cerot keluar masih lembek ya teh. Tapi kemudian beberapa jam kemudian mengeras jadi keras seperti batu. Jadi terbalik ini teh batu apa kotoran gitu ya. Itu makanan siapa? Makanan jin. Nabi SAW melarang kita istijmar dengan kotoran binatang yang keras. Karena itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Kita nggak makan itu. Kita juga nggak makan tulang. Kecuali tulang rangunya. Tulang rawan suka? Iya suka. Tapi kalau tulang keras mah daripada tulangnya yang patah, malah gigi kita yang rompal. Itu kita tidak makan. Jin memakan makanan yang kita makan, tapi kita tidak memakan makanan yang mereka makan berupa tulang dan kotoran.
Bagaimana cara makan jin terhadap tulang? Apa yang dimakan? Allahu a'lam bishawab. Tapi makan dengan mana yang hakiki. Betul makan. Bagaimana caranya, kaifiatnya? Wallahu a'lam. Allah dan Rasulnya tidak memberitahu. Tapi wajib kita meyakini itulah makanan jin dan makanan jin. Tapi kok tulangnya utuh? Terus kalau ada kucing juga ya dijuru terus kering, tuh utuh tidak habis sama jin. Nggak perlu kita umpat ke kucing. Kalau kamu BAB keluar, biar dijadi makanan jin. Jangan di sini. Keluar ternyata utuh. Ya, tulang juga kita buang. Nih jin, ngasih. Apakah langsung tek hilang? Enggak. Sampai kapanpun tetap ada. Yang jelas wajib kita yakini jin makan itu dengan makna yang hakiki. Tapi wallahu alam kaifiatnya, caranya ya. Wallahu alam. Ke-10. Al-jin yatakallamu bikalamil ins. Hadis ini menerangkan bahwa jin suka berbicara dengan bahasa manusia yang difahami oleh bahasa manusia. Mereka faham bahasa kita, kita pun faham bahasa mereka. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ngobrol dengan jin ini. Mereka saling memahami perkataannya masing-masing. Tidak berarti jin faham semua bahasa, enggak. Tapi jin hanya faham bahasa di tempat mereka hidup. Mungkin jin di sini bisa bahasa Indonesia dan bahasa Sunda, tapi enggak bisa bahasa Arab. Enggak bisa bahasa Inggris. Apa ada kursus bahasa Inggris dan Arab di kalangan mereka? Wallahu a'lam. Mungkin ya, wallahu a'lam. Tapi mereka bisa berkomunikasi dengan kita kalau merekanya jin Sunda. Pakai bahasa Sunda bisa. Pakai bahasa Indonesia bisa ya. Kalau jinnya Arab ya pakai bahasa Arab. Karena jin juga akan menyerap ilmu pengetahuan dari lingkungan sekitar. Jin yang ngaji di sini sekarang ada. Mungkin ya, bukan berarti saya melihat. Enggak tahu. Enggak melihat. Tapi mungkin ada ya, mungkin ada ya. Mereka ikut tertawa, mungkin ukur ngomongkan orang. Mungkin, punten jin. Ke-11. Al-jin yasriqun wa yakhdaun. Hadis ini menerangkan bahwa jin suka mencuri dan menipu. Sok maok jin, oke. Apakah selalu jin bangsa tuyul? Tidak, jin bangsa apa saja suka mencuri, ya suka mencuri. Ya, oleh karena itulah maka di zaman Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi masih ada, mereka pernah ada kejadian mencuri. Ya. Ke-12, fadlu ayat al-kursi wa fadla suratil Baqarah. Hadis ini menerangkan keutamaan ayat kursi dan keutamaan surah Al-Baqarah. Salah satu di antara keutamaan ayat kursi apa? Bisa mengusir jin. Bisa mengundang perlindungan dari Allah. Allah akan mengutus malaikat. Tidak hanya mau tidur. Tapi juga ketika kita mau berangkat. Ketika mau berangkat, kita membaca bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Ya. Terus berangkat, bacalah ayat kursi. Allah akan mengirim malaikat untuk menjaga, melindungi. Termasuk juga umpamanya di tengah jalan kita mau melewati sesuatu ya tempat yang kita anggap berbahaya. Mungkin ada begal, ada rampok, ada pemalak di sana, ada penjahat gitu. Atau mungkin saja ada binatang, atau mungkin ada bangsa jin di sana yang jahat. Kita baca ayat kursi. Allah berikan perlindungan ya. Ini salah satu di antara keutamaan ayat kursi. Ke-13. Al-jinnu yusibuna minat ta'am alladhi la yudhkaru ismullahi alaih. Hadis ini menerangkan bahwa jin bisa mengambil atau mengkonsumsi, memakan makanan yang tidak disebut nama Allah ketika memakannya. Ketika kita makan apapun tanpa bismillah,
maka setan dari kalangan bangsa jin ikut memakan dengan kita. Seperti yang tadi dikemukakan. Ya. Adapun kalau dari awal kita bismillah, maka mereka tidak bisa ikut memakannya. Kalau kelupaan, baik di tengah ataupun di akhir, bacalah apa tadi? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Boleh nggak kita menipu jin biar muntah loh? Dari awal sengaja tidak bismillah. Ayo setan ikut. Nanti jawaban terakhir saya akan bismillah. Biar ngapain? Biar muntah. Boleh nggak? Nggak boleh. Kadal mau dikadalin. Tukang tipu mau ditipu. Mereka itu sudah jauh berpengalaman dari kita. Nggak perlu, nggak boleh. Pertama mungkin kita lupa nanti. Ya, sudah habis semua sudah terap. Tadi lupa nggak bismillah. Rek tipu jin deh. Rek tipu setan, ternyata kita yang ketipu. Dilupakan dari bismillah. Kedua, kalau toh kita berhasil nipu mungkin sekali dua kali. Kesannya lupa lagi. Kalau toh umpamanya benar-benar ketipu, maka itu akan jadi kebiasaan kita. Tidak di bismillah di awal. Jadi setiap makan nanti bismillah suapan terakhir jadi bina nanti ya. Kamu makan Nabi SAW samillah, sebut nama Allah sebelum makan. Ini kita sengaja di akhir. Dan setan siap dengan resiko muntah demi menggoda kita. Gak apa-apalah muntah, siapa tahu nanti dia lupa. Kan gitu ya? Maka setan lebih siap menerima resiko itu. Ke-14. As-sariqu la yuqta'u fil muja'ah. Pencuri ini tidak diberikan sanksi potong tangan dalam kasus pencurian yang ringan. Dalam kasus pencurian yang menilainya kecil. Dan ya, kalau ada nisab. Nisab itu jumlah minimal dari harta yang dicuri. Tidak hanya dalam hal zakat, tapi juga ada dalam hal kasus pencurian, ada nisabnya. Berapa nisab dari harta yang dipotong? Maka berkata Syekh Salim, al-masruq idza lam yablugh nisab la yuqta. Kalau barang yang dicurinya itu tidak sampai pada nisab, maka tidak boleh dipotong si pencurinya. Lidzalika jaza lis-sahabi al-'afwa anhu qabla tablighihi ila syari'. Karena itulah sahabat boleh memaafkan dan tidak harus dibawa ke hakim untuk dihukum apabila jumlah yang dicuri tidak mencapai nisab batas minimal yang harus diberi sanksi potong tangan. Maka tidak boleh dipotong. Umpamanya kita dicopet ya, cuma 5.000 isinya. Tangkap potong. Nggak boleh. Ini ayat Al-Quran lalu dipotong. Cuma 5.000 maka tidak boleh. Oleh karena itu korban pencurian boleh memaafkan si pencuri dan tidak harus dipotong tangan, dibawa ke hakim bila yang dicurinya tidak sampai pada nisab pencurian. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu an walaupun tidak bilang kepada Nabi SAW, tapi dilepaskan orang itu karena kasihan, dan Nabi SAW tidak menyalahkan Abu Hurairah ini. Dibenarkan. Ke-15, jawazu zam'i zakatil fitri fi Ramadan qabla lailatul fitri. Hadis ini pun menerangkan dibolehkannya mengumpulkan zakat fitrah Ramadan sebelum Idul Fitri. Ya, boleh dikumpulkan nanti dibagikan 2 hari atau sehari menjelang Idul Fitri maka dibolehkan. Ke-16, qabulun li'il udri wa satr ala ma yadhunnu bihi sidqu. Hadis ini menerangkan bolehnya menerima uzur atau alasan orang yang kita anggap jujur. Boleh alasannya terima dan ditutup aibnya selama kita menduga orang ini jujur walaupun kenyataannya dusta.
Contoh lain, ketika perang Tabuk itu wajib. Tapi orang-orang munafik tidak ikut. Dan tiga orang sahabat soleh yang bukan munafik juga tidak ikut tanpa uzur. Namanya siapa salah satunya? Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua kawan. Beres perang Tabuk, seluruh yang tidak ikut perang dipanggil. Adapun orang munafik banyak uzur, tapi bohong, dusta. Tapi walaupun dusta, Nabi SAW menerima uzur mereka dan tidak memperoleh sanksi apa-apa. Adapun Ka'ab bin Malik dan dua kawannya, mereka bilang, saya ahli diplomasi, saya tukang ngomong. Kalau saya mau memberikan alasan, saya bisa lebih hebat alasan dari orang munafik. Tapi saya tidak bisa berdusta kepada Allah. Akhirnya jujur, saya tidak memiliki uzur apapun. Akhirnya kena sanksi kan? Apa sanksinya? Dihajar, ditahdir. Hajar bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Babak belur enggak? Itu mah hajar. Hajar itu dimusuhi, diboikot. Salamnya enggak dijawab. Enggak boleh ngobrol sama dia. Semua orang ditahdir, jangan sampai ada yang ngomong sama dia. Salamnya enggak boleh dijawab. Kalau dia nanya jangan ditembalan, jangan ditembalin, jangan dijawab, jangan direspon. Biarkan saja. Terus sampai 40 hari. Kawan-kawan dekat, saudara dekat, mendadak semuanya membisu. Jatuh ini air mata setiap malam, tobat dari dosanya. Setelah 40 hari, maka hukuman diperberat. Istrinya suruh pulang. Nggak boleh lagi melayani suaminya. Tambah berat kan ya? Luar biasa. Bayangkan dalam keadaan terkucilkan karena Ka'ab bin Malik seorang tokoh. Datang tawaran dari orang-orang kafir tuh, dari negeri lain tuh. Muhammad telah menyia-nyiakan kamu. Ayo pindah ke negeri saya, kamu jadi menteri, kamu jadi orang yang paling didengar, dipercaya gitu. Jabatan, kekuasaan, ya, pangkat, uang itu sudah ditawarkan. Padahal Ka'ab bin Malik bukan sahabat terbaik di kalangan para sahabat. Banyak yang jauh lebih baik. Tapi ini saja sekali Ka'ab bin Malik ditawari oleh negara lain. Posisi, jabatan, uang dan yang sejenisnya. Tapi bukan dunia yang mereka inginkan. Ditolak semuanya. Bayangkan dalam keadaan terkucilkan, dimusuhi oleh semua orang, diboikot oleh semua orang, dibiarkan oleh semua orang, salamnya pun tidak dijawab, datang tawaran yang menggiurkan. Kalau bukan iman, ini pasti akan tergiur ya. Ditolak. Setelah 10 hari istrinya meninggalkannya, dengan tidak berniat menceraikannya, perintah dari Nabi SAW atas perintah Allah, suruh istrinya pulang ke rumah orang tua. Dengan tidak berniat menceraikannya. Setelah 10 hari setelah itu baru turun ayat yang menjelaskan diterimanya taubat 3 orang ini. Wah sudah, bahagianya itu luar biasa ya. Ini menunjukkan bahwa kalau suami menyuruh istrinya pulang dengan tidak niat untuk menceraikan, maka tidak terjadi perceraian. Kan suka ada yang bertanya, suami saya suruh saya pulang ke rumah orang tua, apa sudah cerai belum Ustaz? Belum, kalau tidak niat menceraikan. Nabi SAW juga pernah begitu ke Aisyah. Ketika pada waktu peristiwa haditsul ifki, ya, fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha, sampai Aisyah disuruh pulang oleh Nabi SAW ke orang tua. Pulang kamu. Tapi tidak niat menceraikannya. Setelah ayat turun yang menunjukkan Aisyah bersih, kemudian kembali lagi. Ya. Jadi, kalau umpamanya ada orang melakukan kesalahan, dia mengemukakan uzur atau alasan yang kita duga itu jujur, maka boleh diterima. Adapun kalau dia berdusta, maka itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ke-17, sweet 17. Ittila'u Rasul sallallahu alaihi wasallam ala hali Abi Hurairah wa iqrarihi ala tarkihi dilalatun ala fiqhi Abi Hurairah.
Hadis ini pun menerangkan bahwa Nabi SAW mengetahui apa yang dialami oleh Abu Hurairah. Dan beliau membiarkannya. Tidak menyalahkannya sekalipun itu lahir dari pemahaman Abu Hurairah. Pemahaman Abu Hurairah yang mana? Yaitu melepaskan pencuri tanpa izin Nabi. Tidak dihukum, melepaskan begitu saja. Dianggap benar oleh Nabi SAW. Sebab kalau itu salah niscaya bukan dibiarkan tapi pasti bakal ditegur, disalahkan dan kemudian diberikan penjelasan yang benarnya. Ke-18, al-mu'min yarhamun nas wa yashfiqu ala dhil iyal wa yu'inul muhtaj. Hadis ini menerangkan karakter seorang mumin. Seperti Abu Hurairah, itu selalu berbelas kasihan kepada orang. Empati, terlebih kepada orang yang kesusahan. Orang yang memiliki keluarga dan orang yang terdesak kebutuhan. Dan itu ditunjukkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inilah beberapa faedah dari hadis yang kita bahas ini. Ya, cukup sampai di sini di pagi hari ini. Dan sisa waktu yang ada kita akan manfaatkan untuk tanya jawab. Bagaimana menyikapi ikhtilaf tentang fatwa halal atau haram tentang suatu perkara agar tidak jatuh ke dalam syirik dalam ketaatan? Ya, sudah kita terangkan, bukan mengikuti fatwa atau kesimpulan dari fatwanya, tapi mengikuti dalil yang dijadikan alasan dalam fatwa itu. Umpamanya ada 2 fatwa. Seperti arisan. Bagaimana hukum warisan? Ada yang mengharamkan. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ada yang membolehkan. Seperti para masyayikh di Saudi, Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Al-Basa membolehkan. Fatwa Al-Lajnah Daimah juga membolehkan. Mana yang harus kita ikuti? Pelajari dalilnya apa? Kita pelajari dalilnya itu, oh begini, kita paham. Kita pelajari juga dalilnya ini, oh begini, kita paham. Ambil mana yang menurut kita lebih kuat. Tapi tetap toleran kepada pendapat yang kita tidak ambil. Karena ada rujukannya. Jadi seperti itu ya contohnya. Maka kita tidak akan terjerumus ke dalam syirik dalam ketaatan. Makanya kalau perkara yang diikhtilafkan, jangan terlalu keras di dalam menyalahkan orang yang pendapatnya berbeda dengan kita. Selama itu diikhtilafkan. Contoh arisan, jangan saklek haram, tidak boleh, nggak boleh. Karena banyak ulama yang membolehkan. Harus insaf, harus apa? Harus objektif, harus adil. Kalau ditanya tentang sesuatu, beberkan semuanya. Ini ikhtilaf para ulama. Ada yang membolehkan dengan alasan ini. Ada yang melarang dengan alasan ini. Maka saya lebih merojihkan ini. Saya berpegang pada pendapat ini dan tidak berpegang kepada pendapat itu. Tapi siapa yang berpegang kepada tempat itu, saya hargai. Seperti itu. Contoh dalam hal ibadah. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Sedekap lagi. Apa hukum sedekap? Menurut Syekh Al-Albani itu bid'ah dhalalah finnar. Tapi menurut fatwa dari Lajnah Daimah, Masyayikh Saudi menyatakan sunnah. Syekh Al-Utsaimin menyatakan sunnah. Syekh bin Baz menyatakan sunnah. Sunnah dengan haram dengan bid'ah ini musuh gerat atau bukan? Iya, musuh gerat. Kalau sunnah berarti bukan hanya halal tapi bagus. Nah, kalau bid'ah berarti haram. Bagaimana sikap kita? Pelajari. Kenapa Syekh Al-Albani menyatakan ini bid'ah? Kenapa yang itu menyatakan ini sunnah? Ini dalilnya. Kita ambil mana yang menurut kita lebih kuat. Dan kita toleransi kepada pendapat yang kita tidak ambil. Maka dengan cara itu kita tetap istiqomah di atas pendapat kita dan tidak pernah berantem dengan orang yang berbeda dengan kita, ya.
Selama itu diikhtilafkan oleh para ulama. Adapun kalau ulama sepakat, lalu ada orang yang nyeleneh berbeda dengan pendapat kesepakatan para ulama, itu mah bukan ikhtilaf, tapi inhiraf. Inhiraf itu artinya menyimpang dari kesepakatan para ulama. Di zaman sekarang, mungkinkah di lingkungan kita ada jelmaan setan berupa manusia dan kegiatan di sekitar kita? Mungkin saja. Ada orang di zaman kita, sejaman dengan kita. Orang itu masih hidup. Orang itu punya tetangga tukang bakso. Suatu saat si tukang bakso kedatangan orang tetangganya malam-malam jam 10. Mau beli bakso, sudah habis, besok aja diantar. Iya, besoknya diantar, ini bakso yang tadi malam pesen. Kata orang yang dikirim, loh saya gak pernah pesen bakso. Loh tadi malam datang ke saya. Enggak, siapa tuh katanya gitu ya. Enggak sama sekali. Dia bilang ke istri, apakah mungkin saya ngelindur tadi malam gitu. Kita bareng-bareng karena yang datang 2 orang, suami istri. Enggak, kita tidur jam 10 mah tuh. Iya enggak. Saha tuh meureun gitu nya. Itu salah satunya. Apakah artis, penyanyi, entertainer atau kontainer ini tuh? Entertainer yang banyak menyesatkan manusia mungkin adalah jelmaan setan. Enggak, mereka manusia. Ya, setan dari kalangan manusia, bukan dari kalangan bangsa jin. Mereka nggak bisa menghilang. Mereka nggak bisa makan tulang dan kotoran. Saya pernah mendengar suatu teori konspirasi tentang artis. Yang namanya adalah komplotan suruhan iblis yang merupakan anggota mereka. Ya mungkin maksudnya bahwa mereka setan dari kalangan manusia, iya. Tapi bukan dari bangsa jin. Karena dari kalangan manusia ada setan. Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan bangsa jin dan setan bangsa manusia, ya. Jadi dari bangsa manusia ada setannya. Mohon dijelaskan mengenai jin qarin. Jin qarin adalah jin yang selalu mendampingi kita selama hidup. Berkata Nabi SAW, ma minkum illa wukila ilaihi qarinun al-jinni wa qarinun minal malaikah. Tak ada seorang pun dari kalian kecuali diutus kepada orang itu satu qarin dari bangsa jin dan satu qarin dari bangsa malaikat. Qarin bangsa jin menyuruh kepada keburukan, membujuk, ya, menggoda agar selalu cenderung kepada keburukan. Adapun qarin dari bangsa malaikat mengajak kepada kebenaran. Tergantung iman kita. Kalau kita lagi kuat, ajakan jin qarin enggak digubris. Tapi ajakan malaikat yang diikuti. Kalau iman kita lagi turun, dosanya gede, semangat maksiat besar, ada ajakan dari bangsa jin qarin, ya pasti akan dipenuhi. Makanya perkuat iman kita supaya yang lebih dominan dalam jiwa kita bukan jin qarin tapi malaikat qarin. Jadi ada juga malaikat qarin selain jin qarin. Ana pernah membaca hadis yang menerangkan bahwa arsy itu di atas air. Apakah itu artinya di atas langit ada lautan? Iya, kita sudah jelaskan ya. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Dan arsy Allah di atas air, ya. Sudah kita terangkan di atas langit pertama ini ada air. Kedalaman airnya setebal langit. Dan ketebalan langit sejauh jarak antara langit dan bumi. Kebayangkan tebalnya gedenya? Di atas air itu ada langit kedua.
Di atas langit kedua ada air lagi. Terus setiap langit diselingi oleh apa? Oleh air. Sampai langit ketujuh, di atas langit ketujuh ada air, di atas air ada kursi Allah, di atas kursi Allah ada air, di atas air ada arasy Allah. Makanya arasy Allah di atas air, dan di atas arasy Allah tidak ada makhluk apapun. Yang ada siapa? Allah istiwa di atas arasy, menunjukkan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Tapi istiwanya Allah di atas air nempel enggak di arasy? Enggak nempel. Butuh enggak kepada arasy? Enggak butuh. Lebih besar arasy, lebih besar Allah. Lebih besar Allah Azza wa Jalla. Keberadaan Allah di atas arasy menunjukkan Allah lebih tinggi di atas makhluknya. Jangan difahami, oh kalau begitu Allah butuh arasy, itu pemahaman yang salah, yang keliru. Oh kalau begitu arasnya lebih besar, karena secara logika setiap benda yang menempati benda lain pasti tempatnya lebih gede. Gede mana gajah dengan kandangnya? Kandangnya lebih gede. Itu makhluk atuh. Ya. Nah sekarang logika makhluk juga tidak selamanya seperti itu. Umpamanya langit berada di atas bumi. Apakah langit lebih kecil dari bumi? Enggak, lebih gede langit. Ya, lebih gede langit atuh ya. Contohnya atap ini berada di atas kepala kita. Mana yang lebih gede, kepala kita atau atap? Atap atuh. Kenapa harus difahami? Oh kalau begitu kepala kita lebih gede dong. Oh kalau begitu atap itu nempel di atas kepala kita dong. Nggak harus begitu ya nggak? Tapi kenapa ketika Allah istiwa di atas arasy ditolak hanya karena logikanya, loh kalau begitu nempel dong di atas arasy. Kalau begitu Allah butuh arasy. Loh kalau begitu arasy lebih gede. Logika yang mana yang dipakainya ya? Ini memang penyesatan setan kepada pemikiran orang itu berujung pada menolak istiwanya Allah di atas arasy, menolak pernyataan Al-Quran tentang hal itu. Apa berdosa seorang ibu melarang anaknya menyambangi bapaknya karena bapaknya tidak memperhatikan biaya anaknya yang sedang pesantren? Kedua orang tua berpisah. Kalau suami istri berpisah karena ada masalah dunia pasti ya. Jangan sampai kebencian, permusuhan mantan suami istri itu diwariskan kepada anaknya. Sang ibu mempengaruhi anaknya untuk benci kepada bapaknya. Diceritakan kejelekan-kejelekan bapaknya. Apa akibatnya? Anaknya ikut benci, ya enggak? Nanti jadi anak durhaka kepada bapaknya. Bapaknya juga begitu. Ibumu tuh ya, mungkin perempuan terlaknat di dunia. Gitu ya. Ibumu itu menjengkelkan banget. Halo. Ini ngahiung tapi... Ibumu itu menjengkelkan, bingit gitu. Dikorek seluruh keburukan ibunya. Akhirnya si anak benci ke ibunya. Ibunya mempengaruhi agar membenci bapaknya. Bapaknya mempengaruhi agar membenci ibunya. Dan dua-duanya berhasil. Akhirnya anak menjadi benci ke kedua-duanya, jadi anak durhaka. Maka ibunya, bapaknya, dua-duanya punya andil terhadap kedurhakaan si anak terhadap ibu bapaknya. Dua-duanya dosa. Maka jangan sekali-kali si suami menjelek-jelekan istrinya di hadapan anaknya. Nah, kamu jangan kayak ibumu tuh. Nyebelinnya bukan main. Bapak hampir nggak tahan, nggak boleh. Ibunya juga nggak boleh ke anaknya, itu bapakmu tuh nyebelinnya luar biasa. Dicekek inginnya. Nggak boleh. Nggak boleh diwariskan. Harusnya aib masing-masing pasangan disembunyikan, terutama dari anak-anak. Yang sampai keceletot lidah umpamanya menyampaikan keburukan pasangannya kepada anak-anaknya. Jangan, nanti anaknya tidak hormat, nanti anaknya benci, nanti anaknya durhaka. Karena apa? Karena orang tuanya. Tidak boleh sama sekali ya. Nah kalau umpamanya anak tadi yang bertanya, ibunya melarang mendatangi bapaknya. Lihat alasannya. Kalau alasannya alasan yang maslahat.
Kalau anak ini ke bapaknya ini jelek. Bapaknya ini umpamanya kasar, bapaknya ini umpamanya tukang maksiat. Kalau anaknya sering ketemu bapaknya, khawatir ketularan keburukannya. Diajak maksiat, diajak dosa, banyak duit yuk jalan-jalan sama bapak. Diajak maksiat. Ibunya khawatir. Bapaknya juga umpamanya profesinya haram, penghasilannya haram. Maka ibunya melarang, jangan ke bapakmu. Tapi jelaskan, bukan karena benci, tapi karena khawatir. Kamu terpengaruh oleh keburukan bapakmu. Nah, maka boleh. Kalau seperti itu demi menyelamatkan agama anaknya. Tapi kalau karena kebencian kepada sang mantan kan? Maka tidak boleh. Malah harus suruh. Nah, kamu masih punya bapak. Coba kamu ke sana. Kamu masih punya kewajiban untuk berbuat baik kepada bapakmu. Ya, jangan sampai bercerai melahirkan permusuhan yang berkepanjangan. Peribahasa dalam bahasa Inggris menyatakan pondok jodoh, panjang baraya. Bahasa Sunda ya namanya. Bahasa Inggrisnya saya nggak tahu. Pondok jodoh, panjang baraya. Jodohnya pendek tapi persaudaraan tetap panjang ya. Bila jin bisa kontak fisik dengan manusia tanpa menjelma dulu, mengapa tidak adakah kasus manusia diganggu secara fisik oleh jin? Bisakah jin mengganggu secara fisik kepada manusia tanpa menjelma? Itu menjelma cuma dengan kadar yang kecil. Ada kelihatan samar. Tidak menjelmanya 100%. Bisa? Ya bisa. Tapi bagi seorang mukmin tetap punya benteng. Zikir doa. Dengan mengatakan ta'awud saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah memberikan perlindungan. Bacakan ayat kursi. Ya. Kebanyakan orang kalau umpamanya diganggu oleh jin, banyaknya bukan ta'awud tapi istighfar ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gitu ya. Jadi salah. Mungkin karena tidak tahu atau tahu karena gugup. Sebab pernah ada orang yang mengalami diganggu oleh jin karena gugup. Dia membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu masuk WC itu. Karena gugup, karena kenapa baca itu? Masih untung ya. Tidak membaca doa-doa yang lain. Tapi yang jelas mereka menyakiti dengan menjelma walaupun dengan kadar yang tidak utuh. Bisa, ada bayangan. Yang apabila disidik-sidik tenaunnya, ditelek-telek, itu akan kelihatan. Ya, cuma bayangan tipis gitu, itu tidak 100% menjelma. Kita punya benteng dari hal itu ya. Ya. Iya, kalau kita tidak bismillah, hilang berkah. Makanya jin bisa makan. Kalau umpamanya kita bismillah, jin tidak bisa ikut makan. Karena itu penuh barokah. Oleh Allah Azza wa Jalla diberi barokah dan jin tidak bisa ikut memakannya. Contoh jin membelokkan mobil yang kita kendarai. Enggak bisa. Kalau ada di YouTube ada tiba-tiba belok sendiri dan nabrak tanpa ada ini, katanya itu rekayasa editan. Jadi sebenarnya itu tubrukan dua mobil, lalu satu mobilnya dihapus. Jadi cuma satu mobil, cekir tiba-tiba seperti menabrak sesuatu, padahal tidak ada. Itu mobil lawannya yang bertabrakan dengan dia diedit, dihapus. Jadi kelihatan loh nggak ada apa-apa, tiba-tiba diguling, tiba-tiba bertabrakan kan gitu. Kalau jangan percaya 100% ke YouTube lah. Banyak rekayasa. Pukulan jarak jauh. Nggak ada pukulan jarak jauh. Tanpa disentuh lawan jatuh. Saya yakin yang bisa begitu hanya polisi dan ABRI bisa.
Dari jarak jauh orang bisa terjungkal. Tembak. Tapi kalau begitu tuh tiba-tiba mental itu cuma di film, itu korban film itu. Ya. Keluar cahaya dari tangannya, tiba-tiba orang terjungkal. Orang dipukul terus tiba-tiba mental terpukul. Itu pembodohan. Gak percaya saya. Kalau tahu ada yang bisa begitu, sok pukul saya sekarang dari jarak jauh 2 meter, 3 meter sok. Walaupun mati gak apa-apa. Itu bohong, gak ada ya. Bohong. Pernah kan ada ahli di YouTube tuh ada. Kayaknya yang ini bener. Pokoknya buat-buatnya semuanya mental. Ditantang sama seorang fighter MMA ya. Ayo, cuma 10 detik KO. Tidak ada mental kayak begitu. Ditonjok berlangsung 10 detik KO. Jadi tidak ada yang namanya pukulan jarak jauh ya. Tidak ada sama sekali. Jangan percaya. Kalau itu saya lihat sendiri itu rekayasa. Rekayasa itu. Sandiwara, bukan yang sebenarnya ya. Mungkin ini masuk sampai ke mereka yang gitu-gituan, nanti di YouTube ditantang lagi saya nanti. Ayo, saya mah bukan ahli begitu, datang ke sini sok buktikan gitu ya, datang ke sini. Saya tunggu, mana nggak ada. Mungkin ini sekarang sampai lagi, oh tantang yuk datangi ke Masjid Al-Furqan. Ayo datang. Hanya ingin dibuktikan sok pukul saya dari jarak jauh gitu. Itu saja. Kalau umpamanya saya jatuh ya obati. Adakah cara lain manusia memiliki kemampuan supranatural selain karena bantuan jin? Contohnya apa dulu? Supranaturalnya apa? Bisa jalan di atas air, pesulap. Itu pakai alat. Tapi kan di kamera dari bawah air gitu ya. Itu ada kaca yang nggak kelihatan seperti air. Karena kaca kan transparan, di air nggak kelihatan ya. Kan itu pernah dibongkar juga oleh ahli sulap, sesama ahli sulap juga. Kalau ahli sulap melakukan yang aneh-aneh itu karena alat dan karena kru, ya, karena kru yang membantunya. Ya. Apakah penampakan setan bisa terjadi di masa sekarang? Bagaimana mengetahuinya? Maksudnya menjelma jadi orang gitu? Ya mungkin seperti yang tadi itu kan pertanyaan tadi itu sudah sama kan. Tapi kalau penampakannya dalam bentuk makhluk lain selain manusia ya mungkin saja terjadi ya. Mungkin terjadi. Terakhir pilih yang gampang. Ustaz, jika kita membeli makanan dengan uang yang haram, apakah tetap harus membaca bismillah? Jangan atuh. Mengatakan bismillah untuk perbuatan haram adalah istihza kepada Allah SWT. Yang benar tidak boleh melakukan yang haram itu. Kalau kita umpamanya nyopet nih, cek. Tapi jangan ya, contoh ada pencopet nyopet. Ya, dibelikan bismillah, nggak boleh. Bukan nggak boleh bismillahnya, nggak boleh nyopetnya. Nggak boleh menggunakan uang yang haram itu untuk makan, ya, maka tidak boleh. Jadi yang harus dilakukan adalah tidak boleh memiliki uang yang haram tersebut. Kalau ada uang haram ada di tangan kita, contohnya bunga, umpamanya, ya jangan dibelikan untuk dimakan, tapi salurkan ke penyaluran yang tepat, ya. Jadi membaca basmalah untuk berbuat kemaksiatan istihza, dosanya 2 kali. Umpamanya mau mencopet bismillahirrahmanirrahim, copet ya. Umpamanya mau mabok bismillahirrahmanirrahim. Setelah terap kemudian membaca doa habis makan. Itu istihza, nggak boleh seperti itu ya. Berzina membaca bismika Allahumma ini apa? Allahumma jadi minasyaitan, jadi minasyaitan nggak boleh itu. Itu istihza. Apa istihza itu? Mengolok-olok syariat. Itu untuk perbuatan yang halal. Adapun untuk perbuatan yang haram maka syariat tidak boleh diterapkan di sana. Ya. Kalau begitu nggak bismillah, bukan nggak bismillah, jangan bermaksiatnya.
Terakhir, ini aja nih yang dekat, yang sedikit. Pembahasan ini di kitab apa, bab berapa dan hadis keberapa. Ini kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Fadail, bab fil hathi ala suar wa ayatin makhsusah. Tentang hadisnya nomor 1020 dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Cukup ya, sampai di sini insyaallah kita jumpa kembali ahad yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.